baik. Bertemu lagi dalam mata kuliah konsep matematika. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai bilangan asli dan bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan cacah. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa dapat memahami pengertian bilangan cacah dan operasi hitung pada bilangan cacah. Yang pertama, pengertian bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah bisa didefinisikan sebagai sebuah himpunan bilangan di mana di dalamnya terdiri dari bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan bukan merupakan bilangan negatif. Jadi kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan bulat itu bisa terbagi menjadi bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan bukan negatif. Berarti bilangan cacah itu dimulai dari bilangan 0. Ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu adalah bilangan cacah. Kemudian operasi hitung pada bilangan cacah yang pertama ada operasi penjumlahan. Pada dasarnya, operasi penjumlahan pada bilangan cacah itu suatu aturan yang mengaitkan setiap bilangan dengan suatu bilangan cacah lainnya, bilangan cacah dengan bilangan cacah lainnya. Andaikan A dan B bilangan cacah, maka A dan B adalah himpunan yang terpisah. Ya, A itu bilangan cacah A itu diibaratkan sebagai banyaknya himpunan A, dan B, bilangan cacah B itu banyaknya himpunan B. Jadi kalau penjumlahan A dan B itu berarti banyaknya A gabungan B. Ya. Misalkan di sini ada contoh, ada dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari elemen A, B, C, himpunan B terdiri dari elemen D, E, F, G. Nah, banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Betul, 3, yaitu A, B, C. Dan banyaknya himpunan B adalah 4, yaitu D, E, F, G. Nah, sehingga kalau kita mau menjumlahkan A gabungan B, atau himpunan A dan himpunan B itu digabung, maka semuanya ada 7 banyaknya. Ya, A gabungan B itu anggotanya ada 7. Sehingga diperoleh NA ditambah NB itu adalah gabungan dari, banyaknya adalah gabungan dari A dan B. Ya, atau bisa dituliskan sebagai 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 itu adalah banyaknya dari himpunan A, dan 4 itu adalah banyaknya anggota B. Ya. Untuk mencari hasil penjumlahan dapat digunakan garis bilangan. Kalau tadi 2 ditambah 3 misalkan, berarti panahnya ke bilangan 2, kemudian ditambah lagi menjadi 3, tambah 3 satuan, 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 5. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita belajar mengenai operasi penjumlahan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah punya beberapa sifat. Yang pertama, sifat tertutup. Sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat identitas, atau sifat penjumlahan dengan bilangan 0. Jadi ini sama ya, penjumlahan bilangan cacah itu sama seperti bilangan-bilangan sebelumnya, bilangan asli maupun bilangan bulat. Nah, di sini untuk sifat yang keempat, itu ada contoh, berapakah jumlah 6 ditambah 0? Tentukan himpunan yang banyak anggotanya 6 dan himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi 6 itu berarti kan suatu himpunan yang mempunyai anggota berjumlah 6, dan 0 ini adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. A itu punya elemen A, B, C, D, E, F, ya. Ada 6 anggotanya, dan yang satunya adalah himpunan dengan banyak anggotanya adalah 0, atau dia tidak punya anggota. Nah, ini kan kosong, tidak ada anggotanya. Sehingga penjumlahan dari 6 ditambah 0 itu bisa diilustrasikan sebagai NA ditambah N
himpunan kosong, sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 0. Itu ya, jadi sifat identitas penjumlahan itu adalah A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Ya, jadi identitas berapapun bilangan cacah ini kalau ditambahkan dengan bilangan 0 itu sama aja dengan 0 ditambah bilangan cacah itu sendiri, dan hasilnya tetap bilangan cacah. Jadi 0 itu adalah identitas penjumlahan. Ya. Kemudian pada operasi perkalian, mendefinisikan perkalian pada bilangan cacah dapat menggunakan perkalian silang antara dua himpunan. Ya. Nah, di sini jika ada dua bilangan cacah, yaitu A dan B, himpunan A dan B adalah himpunan yang terhingga, jadi anggotanya itu terhingga, dan NA, banyaknya anggota A itu adalah A, dan banyaknya anggota B adalah B, sehingga A dikali B itu adalah perkalian antara banyaknya anggota A dengan banyaknya anggota B. Misalkan, di sini ada himpunan A yang mempunyai anggota berjumlah 3 atau banyaknya anggotanya adalah 3. Dan B mempunyai anggota yang banyaknya adalah 5. Sehingga kalau A dikali B atau perkaliannya adalah tinggal dikalikan 3 kali 5, yaitu 15. Nah, sifat-sifat operasi hitung perkalian pada bilangan cacah itu memenuhi sifat yang tertutup, kemudian komutatif, asosiatif, distributif, elemen identitas, dan sifat perkalian dengan bilangan 0. Itu ya. Untuk operasi pengurangan, nah di sini ada contoh. Pada pengalaman kehidupan sehari-hari, kita selalu menemui hal-hal yang berlawanan. Misalkan laki-laki dan perempuan, berjalan maju dan berjalan mundur, berjalan cepat dan lambat dan sebaliknya, atau yang lain-lain. Nah, di dalam matematika, hal yang berlawanan itu disebut sebagai inverse. Pada bagian ini akan dibahas inverse operasi penjumlahan dan perkalian, yang disebut adalah operasi pengurangan dan pembagian. Jadi, lawan dari penjumlahan adalah pengurangan, lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi inversnya penjumlahan itu pengurangan, inversnya perkalian adalah pembagian. Ya. Contohnya, 26 dikurangi 5 itu adalah 21, sebab 21 ditambah 5 itu adalah 26. Jadi ini hubungan antara pengurangan dan penjumlahannya. Jadi pengurangan dari 26 dikurangi 5 itu sama dengan 21, sebab 21 ditambah 5 sama dengan 26. Misalkan lagi, 3 dikurangi 2 itu hasilnya 1. Mengapa? Karena ya, 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Gitu ya. Nah, untuk menggambarkan pengurangan dapat ditunjukkan dengan garis bilangan. Misalkan 9 dikurangi 4. Itu berarti mulai dari titik 9 dikurangi 4. Ya, berarti bagaimana? Dari angka 9, karena dikurangi, maka berjalan ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya adalah 5. Gitu ya. Sifat-sifat operasi pengurangan pada bilangan cacah yaitu tidak tertutup, identitas, serta tidak berlaku komutatif dan asosiatif. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, kakak mempunyai 15 iris semangka, setelah dimakan 6 iris, maka berapakah sisanya? Nah, ini gampang sekali ya. Tinggal kita mengurangkan 15 dikurangi 6, hasilnya adalah 9. Nah, itu adalah pengurangan dari bilangan cacah. Udah ya. Sekarang kalau pembagian, selain penjumlahan yang mempunyai inverse pengurangan, maka perkalian itu juga mempunyai inverse berupa pembagian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pembagian itu adalah inverse dari perkalian. Ya. Nah, misalkan tadi ya, kalau tadi kan 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, itu karena 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Sekarang kalau pembagian, 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Mengapa?
Kenapa? Sebab 4 kali 4 sama dengan 16. Atau bisa juga seperti ini dituliskan. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, ini kalau dalam matematika kan bisa dikalikan silang, ya kan? Nah, tinggal dikalikan. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, itu adalah pembagian bilangan cacah. Dan ini pembagian ini adalah inverse dari perkalian. Ya. Kemudian pada poin C, 20 dibagi 7 itu hasilnya kan pecahan, ya kan? 20 dibagi 7 hasilnya adalah tidak bilangan cacah. Ya, sebab misalkan di sini X ya. Sebab X dikali 7 itu sama dengan 20. Nah, ini membuktikan bahwa ada himpunan bilangan cacah tidak tertutup untuk operasi pembagian. Karena tidak ada bilangan cacah jika dikalikan dengan 7 hasilnya adalah 20. Ya. Jadi ini bukan bilangan cacah sehingga itu membuktikan bahwa operasi pembagian itu tidak memenuhi sifat tertutup begitu. Ya. Kemudian contoh 7, ayah memiliki 16 permen dibagikan kepada 4 orang anaknya. Masing-masing anaknya memperoleh bagian yang sama. Berapa permen yang didapat masing-masing anak? Nah, jumlah anaknya kan ada 4. Maka dibuat bentuk 4 himpunan yang anggotanya sama banyak. Jadi anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 ini dibagi permen dengan jumlah yang sama atau dengan banyak permennya itu sama. Maka banyaknya anggota tiap himpunan adalah 4. Sehingga satu anak itu mendapat 4 permen. Nah, ya jadi seperti itu. Saya rasa untuk contoh-contohnya bisa dipahami sendiri. Ini hanya kalau pengurangan bilangan cacah itu kan sebenarnya mudah, tapi ini diberikan ilustrasi pada kehidupan sehari-hari biar kalian bisa tambah memahami konsep dari bilangan-bilangan cacah. Oke, selanjutnya bisa berlatih di halaman 25 ya untuk menambah pemahaman dan juga mengukur apakah kalian itu sudah menguasai bilangan cacah atau belum. Bisa berlatih di halaman 25. Silakan dikerjakan di buku tugas. Terima kasih, sekian dulu penjelasan pada sesi ini. Jangan lupa belajar dan subscribe, like channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.